diharapkan di Pemkab Jatim 2022 mendatang, atlet-atlet BRIT Pamekasan untuk siap berdiri dengan serius. Ditargetkan akan meraih medali emas di ajang Pemkab Jatim 2022. Latihan yang setiap hari dilakukan digunakan untuk uji coba sekaligus evaluasi para atlet. Dengan peraihan medali emas tahun lalu di ajang kejuaraan nasional, membuat para atlet semakin optimis untuk meraih kemenangan. Berikut ini wawancara tim redaksi dengan pelatih dan para atlet BRIT Selamat Pamekasan. sore, Pak. Selamat sore. Ya, di sini saya akan sedikit mewawancarai Bapak tentang BRIT Pamekasan. Yang pertama yaitu seputar sejarah. Bagaimana sejarah berdirinya BRIT di Kota Pamekasan ini? Oke, saya ceritakan. Jadi kira-kira tahun 2006 saya pindah dari kota Surabaya ke Pamekasan, terus kemudian mencari komunitas BRIT yang ada, dan kemudian ternyata komunitas yang ada terdiri dari para senior-senior yang sudah lansia. Saya usul bahwa kegiatan ini bagaimana kalau dikembangkan ke generasi muda, dan pada akhirnya beliau sepakat kita mengembangkan kegiatan BRIT ini pada generasi muda, yaitu pada anak-anak sekolah, mulai sekolah dasar, SMP, dan SMA waktu itu. Tetapi itu pun hanya bergerak secara mandiri, secara swasta, karena belum diakuin atau belum diakomodir oleh PONI. Kemudian pada 2009 ada kegiatan namanya U2SN, khusus kegiatan BRIT, dan saya membawa atlet dua pasang, satu pasang putra, satu pasang putri, dan meraih juara di U2SN. Dari situ laporan dari panitia U2SN menunjukkan bahwa di Pamekasan ada komunitas BRIT dan ternyata berhasil menjadi juara. Jadi sejak 2009 BRIT di Kota Pamekasan diakui secara resmi baik oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini PONI Kabupaten Pamekasan. Itu sejarahnya. Selain dari capaian yang diperoleh dari kedua SM, mungkin ada capaian atau perolehan prestasi lain dari ajang BRIT ini, Pak? Ya, banyak memang dalam perjalanan kita mengembangkan atlet-atlet muda. Kita banyak mengalami pasang surut, dan juga tidak lupa ada juga prestasi-prestasi yang kita capai, sehingga semakin lama BRIT ini banyak dikenal, semakin banyak peminatnya, dan otomatis kita juga mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan zaman, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan pemain-pemain yang di luar kabupaten, khususnya di daerah Jawa, bahkan setara nasional. Kita bisa mengembangkan diri juga. Melihat sejarahnya tadi yang sudah dipaparkan dan juga kesalahpahaman masyarakat, mungkin itu bagaimana cara pencarian bibit-bibit baru untuk BRIT ini, Pak, terutama khususnya di Kabupaten Pamekasan? Oke, memang secara garis besar bukan hanya di Pamekasan, kendala yang utama di dalam kita mengembangkan kegiatan BRIT adalah ketidaktahuan masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat karena kita menggunakan sarana permainan yaitu kartu, sehingga mereka itu bersikukuh bahwa kartu identik dengan judi. Itu faktor yang paling berat tantangannya di situ. Tapi dengan cara pendekatan yang baik, kita juga melibatkan tokoh-tokoh yang mengerti agama, memberikan penjelasan bahwa ini tidak termasuk dalam kategori judi. Ada yang mulai mau mengerti, dan tetap juga ada yang tidak mau mengerti, walaupun kita sudah kasihkan referensi yang autentik, yang sampai dengan SK bersama 3 menteri, bisa BRIT masuk sekolah. Itu yang kita alami, tantangan utamanya di situ. Kemudian
kemudian dari capaian-capaian dan juga sejarah sampai pengakuan dari KONI langsung di Kabupaten Pamekasan, dari atlet-atletnya Bapak, strategi apa saja yang dikerahkan oleh pelatih-pelatih BRID khususnya Bapak untuk menghadapi Porprov Jatim nanti di tahun 2022 ini, Pak? Ya, otomatis kita juga harus bersiap diri dengan perkembangan zaman. Karena apapun namanya, setiap kontingen, setiap kabupaten kota itu berusaha untuk mengungguli daerah yang lain. Tapi kita berdasar pada buku-buku panduan yang akurat, buku-buku pedoman-pedoman yang sudah teruji. Kita praktekkan secara pelan-pelan, kita memberikan pemahaman-pemahaman kepada atlet. Di samping waktu tertentu kita menjalani uji coba ke tur ke Jawa Timur seperti Porprov kemarin, kemudian juga di kejuaraan Universitas Surabaya kita juga masih ada kesempatan untuk meraih poin, meraih medali, sehingga kita tidak terlalu ketinggalan. Malah kita masih banyak dipertanyakan orang karena apa, sejauh ini kita masih setara dengan mereka. Cukup menarik sekali sejarah ataupun capaian-capaian sampai ke strategi untuk terjun di Porprov ini. Terima kasih Pak, itu saja wawancara dari saya selaku perwakilan dari Institut Agama Islam Negeri Madura tentang BRID. Terima kasih Pak. Sore Mas. Ya, perkenalan dulu. Ini Masnya atas nama siapa? Nama saya Andri Purnomo. Saya kuliah di IAIN juga sama kayak mbaknya. Angkatan berapa Mas? Angkatan 2019. Oke, di sini saya akan menanyakan seputar BRID, khususnya dari prestasi-prestasi yang diraih Mas di tahun-tahun sebelumnya. Pertanyaannya, bagaimana perasaan saudara sempat membela timnas Indonesia pada ajang kejuaraan dunia kemarin? Tentunya senang kan, tapi sempat gak percaya juga karena awalnya emang persiapannya belum penuhnya cukup lah gitu, tapi emang udah latihan rutin, tapi ngerasa masih belum cukup aja. Tapi nyatanya pas membela tim nasional Indonesia masih kemampuannya masih sangat kurang, karena emang ternyata pada ajang kejuaraan dunia tuh kemampuannya emang di atas rata-rata semua. Iya, setahu saya permainan BRID ini pasangan ya? Pasangan Mas waktu itu di waktu pembelaan timnas itu pasangan sama siapa? Partner saya Permadi Sulistyo Pramana. Dia juga kuliah di IAIN Madura sama angkatan 19. Dia ada di prodi KPI kalau tidak salah KPI. Iya, kalau Masnya ini prodi apa di IAIN? Saya sendiri prodi akuntansi syariah. Terima kasih Mas. Atas nama siapa Mas? Nama saya Permadi Sulistyo Pramana. Dari instansi mana? Saya kuliah di IAIN Madura, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, sebelumnya saya sudah mewawancarai partnernya Mas Tio ini. Selaku partnernya dari Purnomo, bagaimana perasaan saudara yang sempat menjadi wakil untuk membela timnas Indonesia pada ajang kejuaraan BRID dunia? Perasaan saya waktu tahun 2019 yang sudah dipercaya oleh Indonesia untuk mewakili kejuaraan internasional, di sana saya merasakan senang dan bahagia karena tidak semua atlet BRID bisa menempuh ke kejuaraan internasional, dan dari itu saya bisa berkontribusi terhadap negara Indonesia meskipun waktu itu permainan kami masih belum stabil. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saudara terpilih menjadi salah satu atlet untuk mewakili Pamekasan di ajang Porprov Jatim 2022 nanti? Perasaan yang kedua ya? Iya. Perasaan yang kedua saya sama juga, cukup senang, dan ini bukan yang pertama kali jadi atlet Porprov, dan tahun sebelumnya pada tahun 2019 saya ikut juga di Porprov di Gresik tepatnya, dan waktu itu saya belum bisa mendapatkan medali, dan target saya di tahun ini saya akan mendapatkan medali. Iya.
Tentunya banyak strategi dan persiapan untuk menuju Porprov Jatim nanti di 2022. Persiapan apa saja yang Mas kerahkan untuk menghadapi Porprov Jatim nanti di tahun ini? Persiapan saya untuk Porprov nanti kedepannya udah 2 tahun kemarin ikut ada Pusat Cup, yaitu pusat latihan kabupaten yang dikelola oleh KONI Kabupaten Pamekasan, dan setiap malamnya kami latihan intens untuk mengikuti ajaran Porprov agar semaksimal mungkin. Itu saja, terima kasih Mas atas wawancaranya. Atas nama siapa Mas? Atas nama Arif Maulana. Arif Maulana. Oke, dari instansi mana ya Mas? Dari instansi Universitas Madura. Terus itu semester berapa sekarang? Semester 2. Semester 2. Nah sekarang ini saya mau mewawancarai tentang bagaimana perasaan saudara Arif Maulana terpilih menjadi salah satu atlet yang akan terjun di Porprov Jatim nanti tahun 2022. Perasaan saya sangat bangga terpilih menjadi atlet Porprov Jatim 7 dari kontingen Kabupaten Pamekasan. Di balik rasa bangga itu, saya memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawa nama baik Pamekasan di Porprov dan membawa medali dengan target yaitu medali emas. Dari emas. Oke. Berdasarkan berita yang saya himpun, Mas ini pernah menjuarai atau memperoleh medali emas di ajang kejuaraan provinsi tahun 2019. Bagaimana perasaan Mas waktu itu waktu meraih medali emas di ajang kejuaraan provinsi 2019? Perasaan saya yang pertama-tama saya bersyukur sekali mendapatkan medali emas pada waktu itu, dikarenakan saya pada waktu itu merupakan turnamen pertama kali bersama pasangan saya Alif Noval Basman yang sekarang duduk di bangku sekolah menengah atas. Atas nama siapa Mas? Nama saya Alif Noval Basman. Dari sekolah mana? Saya dari sekolah SMA N2 Pamekasan. Di sini saya akan bertanya seputar blitz yang Anda geluti saat ini. Sejarahnya itu Mas Noval ini sejak kapan ikut terjun di dunia blitz? Saya mengikuti bridge dari saya menginjak bangku sekolah dasar. Awalnya saya mengenal ini dari kepala saya. Lalu saya sering latihan hingga aktif menjadi atlet bridge sampai sekarang. Oke. Dari wawancara sebelumnya saya dengar Mas Noval ini partnernya Arif Maulana yang juga sempat menjuarai ajang kejuaraan provinsi di tahun 2019 sebagai peraih medali emas. Bagaimana perasaan saudara pada saat itu? Tentunya saya sangat senang dan bangga karena saya memiliki partner yang sangat pintar dan saya bersyukur mendapatkan juara 1 pada kejuaraan provinsi yang diadakan di Jember. Oke, pertanyaan terakhir Mas, manfaat apa saja yang saudara peroleh dari permainan blitz ini sejauh ini? Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Alhamdulillah. Yang pertama saya bisa masuk SMA Negeri 2 Pamekasan dengan jalur prestasi. Yang kedua saya bisa lolos seleksi jalur prestasi di ITS. Yang terakhir saya sempat masuk di Pusat Cup untuk mengikuti Porprov tahun 2022. Nama saya dari Narayani Hawasi. Saya mahasiswa baru Universitas Gajah Mada. Saya ingin bertanya terkait bagaimana perasaan Anda terpilih menjadi perwakilan Pamekasan pada ajang Porprov Jatim 2022. Tentunya saya merasa bangga menjadi atlet Porprov 2022 sekaligus memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengharumkan nama baik Pamekasan. Selanjutnya itu pertanyaan kedua, apa saja yang Mbak persiapkan? Persiapan saya ini kurang lebih 2 tahun menjalani latihan bridge selama hampir setiap hari untuk mempersiapkan Porprov Jatim 2022. Namanya siapa, Bang? Nama saya Nurul Indah dan Zulfa. Pasangannya? Nama saya Hasan Sabila. Dari sekolah mana? SMA Negeri 4 Pamekasan. Di sini saya mau bertanya, Bang, bagaimana perasaan Anda ini berdua menjadi salah satu atlet Pamekasan di ajang Porprov Jatim 2022?
Perasaan kami sangat senang dan bersyukur karena bisa menjadi salah satu perwakilan dari Kabupaten Pamekasan yang akan mengikuti di ajang kontes tadi. Baik, apa saja persiapkan Anda berdua ini untuk mengikuti ajang tersebut? Kita mempersiapkan itu latihan, ada latihan BBO namanya latihan online setiap malam, terus kita latihan 3 kali dalam 1 minggu. Betul. Nah, itu saja Pak. Terima kasih. Thank you.